Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul berita terserang fusarium 2,5 hektar lahan bawang merah di Bantul gagal panen yang bersumber dari detiknews.com. Next. Anggota kelompok kami yang pertama, Angiustia Dewanto dengan NIM 134190074, Aida Femnin Kamalia 134190075, Muhammad Irsyad dengan NIM 134190080, dan Arifa Nurhanani dengan NIM 134190081. Berikut adalah berita yang kami ambil. Mungkin teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu sebelum mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kami. Next. Baik, yang pertama, apakah bawang merah memiliki agroekosistem yang sehat? Agroekosistem sendiri merupakan bentuk ekosistem buatan manusia yang ditujukan untuk memperoleh produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Pada agroekosistem, proses pengendalian hama secara alami tidak berjalan dengan baik karena kualitas habitat yang menurun. Perubahan ekosistem alami menjadi agroekosistem membawa perubahan terhadap proses-proses ekologi dan interaksi antar tingkat trofik yang terlibat seperti parasitoid dan predator, serangga herbivora, dan tanaman inang. Di kebun bawang merah Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Kertek dan Sanden, mengalami gagal panen karena penyakit fusarium pada bawang merah. Hama Fusarium oxyporum yang menyerang tanaman bawang merah disebabkan oleh keadaan iklim yang terlalu lembab, sehingga 2,5 hektar lahan bawang merah menjadi gagal panen. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk membentuk agroekosistem bawang merah. Yang pertama, pengendalian dapat dilakukan dengan penyiraman air setiap hari, setiap pagi, dan juga penyemprotan fungisida secara berkala. Nah, penggunaan fungisida hayati lebih ramah lingkungan dan hasil panennya aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, pengaturan pola dan waktu tanam untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu. Dalam pengaturan pola tanam, harus diupayakan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak berasal dari satu famili. Jika pergiliran tanaman dilakukan dalam satu famili, OPT akan selalu mendapatkan inang, sehingga siklus hidupnya berlanjut. Yang ketiga, penerapan sistem tanam. Sistem tanam dapat dilakukan dengan sistem tumpang sari, tumpang gilir, menanam tanaman perangkap, menanam tanaman penghadang, atau menanam di dalam rumah kaca untuk menekan serangan OPT. Yang keempat, penggunaan varietas unggul. Menurut Kepala Balitbangtan Fajri Jafri, Balitbangtan telah mempunyai beragam varietas unggul baru yang dapat dipilih oleh petani sesuai agroekosistem lahan mereka. Fajri juga menambahkan, jika petani bawang merah dapat melakukan budidaya di luar musim dengan menggunakan beberapa varietas unggul yang mampu beradaptasi di musim hujan. Varietas itu seperti Pikatan, Pakasona, Trisula, dan Mentes. Yang kelima yaitu pengolahan lahan yang benar. Jeda waktu yang diperlukan dari pengolahan tanah awal sampai dengan siap tanam minimal 1 bulan. Dengan jeda waktu yang panjang, patogen dan kepompong hama di dalam tanah akan terjemur oleh sinar matahari, sehingga akan mati. Ketidaksesuaian pH tanah yang akan menyebabkan tanaman menjadi kurang optimum, sehingga tanaman bawang merah rentan terhadap serangan OPT. Selain itu, tanaman yang kelebihan atau kekurangan unsur hara akan rentan terhadap serangan OPT. Yang keenam yaitu pemanfaatan musuh alami, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung semakin berfungsinya musuh-musuh alami secara maksimal. Beberapa musuh alami penting seperti parasitoid, predator, dan cendawan entamatogen diketahui dapat menekan serangan OPT pada tanaman bawang merah.
Yang ketujuh yaitu penggunaan biopestisida. Penggunaan biopestisida juga bisa dilakukan untuk mengendalikan OPT. Beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai biopestisida dan efektif mengendalikan OPT bawang merah antara lain serai wangi, bebedotan, kirinyuh, tagetes, mindi, mimbi, kipahit, kacang babi, legundi, kapayang, gamal, bintaro, mengkudu, dan berenuk. Penerapan agroekosistem ditinjau dalam segi ekonomi. Secara ekonomi akan menguntungkan dan secara ekologis aman bagi lingkungan. Sasaran penerapan PHT adalah produktivitas pertanian yang tinggi, kesejahteraan petani meningkat, populasi hama dan kerusakan yang ditimbulkannya tetap berada pada tingkatan yang secara ekonomi tidak merugikan. Dan kualitas serta keseimbangan lingkungan terjamin dalam upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya dengan melakukan penanaman tumpang sari antara bawang merah dan cabai, dengan memperhatikan jarak tanam, pemupukan, dan penggunaan pestisida yang tepat, maka biaya produksi dapat ditekan. Kebutuhan bibit bawang merah akan berkurang jika menggunakan jarak tanam yang longgar. Pemberian pupuk yang sesuai dosis akan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada penurunan daya guna lahan. Penggunaan pestisida secara tepat dapat menekan biaya produksi dan dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut hasil penelitian Balitsa, menurut beberapa jenis OPT pada tanaman bawang merah dan cabai telah diketahui nilai ambang pengendaliannya. Oleh karena itu, pengendalian OPT tersebut harus dilakukan berdasarkan ambang pengendalian yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghemat biaya. Dengan demikian, secara ekonomis akan menguntungkan dan secara ekologis aman bagi lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.